وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Yang saya hormati seluruh aparatur desa, ini kepala desanya hadir atau Pak RT-nya, Pak RW-nya. Insya Allah semoga atas izin mereka semuanya acara ini terlaksana, mereka juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para guru. Enggak. Bukan. Yang insya Allah atas ilmu-ilmu mereka semuanya yang diberikan kepada kita semua menjadi manfaat dalam menjalankan kehidupan kita di dunia sehingga selamat di akhirat kelak nanti. Kita doakan mereka semua dengan ilmu yang diberikan kepada kita menjadi bekal timbangan yang berat di akhirat kelak nanti. Wabil khusus yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Ar-Riyad Kang Ustadz Didi. Betul apa betul? Kang Ustadz Didi yang luar biasa, kesibukannya berdagang. Saya tahu dari awal membuka warung belum ada pengajian. Sekarang luar biasa, ada sekitar 2 tahun saya baru ketemu dengan beliau. Ternyata sudah banyak santrinya, sudah buka Majelis Ta'lim Ar-Riyad. Insya Allah sesuai dengan namanya, disebut dengan Taman Surga. Karena dalam sebuah hadis, siapa yang mampir ke Taman Surga. Apa itu Taman Surga? Di mana di tempat tersebut diadakan pengajian dan zikir, di mana siapa yang hadir dari mulai duduk sampai berdiri kembali didoakan oleh malaikat, melaporkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-namanya ini yang hadir di majelis ta'lim, majelis Al-Quran, majelis zikir. Berilah rahmat dan ampunan ya Allah. Kita doakan Al-Ustadz Didi mata'anallahu bituli umurihi. Kita doakan kamu Syekh Muhyiddin, sesuai dengan namanya. Muhyi itu menghidupkan. Ad-din adalah agama. Kita doakan Al-Ustadz Muhyiddin mata'anallahu bituli umurihi wa ulumihi wa nafahatihi. Semoga Allah memberikan panjang umurnya, sehat badannya, pikirannya, dan ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Tidak lupa juga kita doakan istrinya yang setia mendampinginya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta apa cinta sama Kang Ustadz Muhyiddin?
Ayo adik-adik yang cantik, yang ganteng, bapak-bapak, ibu-ibunya senang apa sedang ada Kang Ustadz Muhyiddin? Senang, karena bisa titip anaknya diajari alif bata. Tidak mesti orang tua yang mengajarkan, dengan cara menitipkan ke majelis ta'lim, madrasah ibtidaiyah atau pesantren sudah termasuk tanggung jawab orang tua yang disebut dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ummu madrasatul ula. Ibu atau orang tua adalah sekolah yang pertama. Setelah diajarkan tentang Allah, diberitahu tentang Allah, kemudian selanjutnya diberikan ilmu yang lebih luas lagi, dimasukkan ke majelis ta'lim, majelis Al-Quran, TKTBI, madrasah ibtidaiyah, pesantren, dan lain sebagainya. Yang saya hormati juga Al-Ustaz Haji Samsur Riyadi, yang tadi menyambut sebagai Sohibul Bait. Beliau adalah teman saya ketika masih sekolah, masih belajar setingkat SLTA di pesantren Madura, tepatnya di Perenduan Sumeneb, Al-Mahad Al-Amin di Perenduan Sumeneb Madura. Beliau dulu belajar bareng sama saya. Bedanya beliau asli penduduk Madura dari Pamekasan, kalau saya dari Indramayu. Ada yang tahu Indramayu? Ada orang Indramayu. Berikan kabar ya. Apik. Alhamdulillah bersama beliau selama 6 tahun sudah berikut. Beliau belajar sama saya, sudah berikut mengabdi di pesantren Mahadul Amin Al-Islami. Kalau beliau setelah pesantren langsung ke Mekah Al-Mukarramah, makanya sudah ada gelar hajinya. Kita doakan semoga beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi usahanya dan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah wa mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa untuk adik-adik yang cantik, yang ganteng, juga bapak ibunya yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah keluargamu dari api neraka. Di antaranya cara memelihara keluarga dari api neraka adalah dengan memasukkan anak-anaknya ke majelis Al-Quran, majelis ta'lim, pesantren, madrasah, dan lain sebagainya. Kita doakan semoga ada yang cantik, yang ganteng, Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah al-muslimin wal muslimat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab wasilah hadir di acara Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan umat, khatamul anbiya wal mursalin, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kok enggak ada yang amin ya? Enggak mau syafaat kayaknya. Oh. Kecil, kurang gede ya. Sekali lagi, semoga hadirin sekalian, jamaah kaum muslimin muslimat, adik-adik yang cantik dan ganteng,
wasilah hadir di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dalam bahasa Arabnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pujian hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih, syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang paling besar adalah orang yang tidak bersyukur. Bahkan dalam hadis, ya, dalam hadis, kalau kita tidak bersyukur, Allah marah banget. Bagaimana caranya Allah marah? Silakan yang tidak mau terima kasih sama saya pergi dari bumi sini, cari Tuhan lain selain saya. Ada nggak Tuhan lain selain Allah? Nggak ada. Ada kali. Ada. Oh, sudah nggak ada di sini ya. Barangkali masih ada yang karuhun gitu, atau karuhun yang ada minta sama pohon gitu. Nggak ada. Pohon besar nggak ada ya. Tapi sekarang banyak yang minta bukan sama Allah, mintanya sama Mbah Google. Sama siapa? Betul apa-apa tanya sama Mbah Google. Minta dikirim makanan sama Mbah Google. Semuanya serba Mbah Google. Awas, Mbah Google bisa jadi Tuhan. Bener nggak? Terus bagaimana perannya Allah? Nggak perlu lagi, karena Mbah Google sudah melayani. Ini bahaya kalau Tuhannya sudah Mbah Google. Nah, maka kita harus terima kasih kepada Allah, karena Mbah Google juga ciptaan Allah. Coba kalau listrik mati, sinyal nggak ada, kembali lagi ke zaman batu. Bayangkan kembali ke zaman batu. Kalau ini nggak ngalamin zaman batu ini, anak-anak nih, adik-adik yang cantik dan manis nih, nggak kenal zaman batu ya. Zaman batu dulu nggak ada listrik, nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada mobil. Bapak masih ngalamin, ya, masih pakai sepeda ontel. Tahu sepeda ontel? Berangkat ke sekolah pakai sepeda jaraknya 4 kilo. Kalau bannya pecah, jalan kaki. Hujan, jalan kaki. Itu zaman batu. Nggak ada HP. Kalau mau janjian sama pacar, bagaimana caranya coba? Bisa nggak janjian? Temennya ada di daerah Tebet, kita orang Duren Sawit, tahu Tebet nggak? Nggak ada HP, bagaimana janjiannya? Lewat pos tuh. Ya, dulu ada pos, tukang posnya pakai sepeda, taruh kantong suratnya di belakang sepeda. Ya, lama banget janjiannya, orang pakai posnya pakai sepeda. Ya, tapi bisa pada zaman batu, cuma waktunya lama. Mau janjian ketemu pacar sebulan kemudian baru ketemu, udah kangen duluan, habis kangennya kayaknya. Ini yang harus kita syukuri, karena Allah ciptakan Mbah Google. Nah, kalau kita nggak terima kasih sama Allah, maka Allah bilang silakan pergi dari bumi ini, cari Tuhan selain saya, kata Allah. Alhamdulillah semuanya tenang ya. Semuanya tenang. Ini calon-calon ahli surga, calon-calon
pemimpin. Kalau pemimpin itu mau mendengarkan dan mau didengar, mau berbicara dan mau didengarkan pembicaraan. Siapa yang mau jadi calon presiden? Wih, luar biasa. Siapa namanya? Ganteng? Ya? Andre Adit. 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 Adil. Oh, Radit. Nah, Radit, insya Allah jadi presiden. Tapi kalau Indonesia Radit ganteng, harus pakai O. Jadi radio, Radityo apa radio? Radityo baru bisa jadi presiden. Ya, salah, itu hanya kebetulan saja presiden Indonesia namanya O semuanya ya. Megawati namanya bukan O, Megawatio gitu enggak ya, bisa jadi presiden. Abdurrahman Wahid jadi presiden namanya bukan O. Berarti Radit insya Allah bisa jadi presiden ya, namanya tidak harus O. Siapa yang mau jadi ustadz? Ustazah, cantik saya katanya. Siapa cantik namanya? Gila. Bapaknya ini budek atau kenapa nih? Gila. Ya. Berarti artinya dikatakan gitu ya, bahasa Arabnya. Insya Allah jadi ustazah. Alumni Majelis Ta'lim Ar-Riyad. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Nabi, yang mendengarkan nama saya disebut maka bacalah sholawat sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Siapa yang baca sholawat 1 dibalas 10. Kata Rasulullah, siapa yang baca sholawat kana ma'i fil jannah, nanti dia bersama Rasulullah nanti di dalam surga. Modalnya cuma sholat, enak banget ya, modalnya cuma sholawat. Kita sampaikan juga sholawat kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam satu syair dibacakan, disebutkan Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Muhammadun sayyidun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Sama-sama. Muhammadun, yang anak-anak semuanya, Muhammadun sayyidun bashar la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Artinya Nabi Muhammad itu manusia biasa. Manusia biasa berarti makan tidak Nabi Muhammad? Makan, namanya juga manusia biasa. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tidur nggak?
Nabi Muhammad bekerja apa tidak? Bekerja. Maka kalau ada dalam cerita sahabat di dalam masjid terus, zikir terus, sholat terus, ya, tidak makan dia puasa terus setiap hari, tidak minum dia puasa, kemudian dia sholat terus, dia tidak bekerja. Rasulullah tanya, kenapa kamu seperti ini? Padahal saya seorang nabi, saya seorang rasul, tapi juga makan dan minum dan bekerja. Maka sahabat itu disuruh keluar oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kal bashar, lakal bashar, basharun lakal bashar. Nabi Muhammad manusia biasa, tetapi bukan seperti manusia biasa. Berarti manusia apa ini? Manusia luar biasa. Apa yang membedakan? Kita berkeringat, Nabi Muhammad juga berkeringat, tapi keringatnya beda. Ya, keringatnya kalau pulang ke rumah, ya, Nabi Muhammad pulang ke rumah, istrinya kemudian ngelapin keringatnya. Kalau ibu-ibu ini kalau suaminya habis kerja pulang, keringetan dilapin nggak? Ya bapak-bapak, dilapinnya. Orang keringetnya bau katanya. Iya. Kalau Nabi Muhammad keringetnya nggak bau, ya. Kalau kita keringetnya bau. Jadi ibu-ibu mau keringetan, oga, sono. Malah suruh pergi, suruh mandi dulu. Ya, wajar karena keringetnya bau. Kalau Nabi Muhammad SAW keringatnya tidak bau, tetapi bau wangi. Makanya Siti Aisyah, kalau Nabi Muhammad pulang ngelapin keringatnya, kemudian diciumin keringatnya karena wangi. Nabi Muhammad kita meludah tidak? Meludah ya, Nabi Muhammad juga meludah, tetapi ludahnya beda dengan kita. Kalau ludahnya kita mengandung udah ecesnya aja deh, kalau tidur ngeces tuh kayak apa tuh ecesnya? Ya, bau, ya. Ludah, mau gak ludahnya diambil lagi? Nggak mau, ogah ya. Nah kalau Nabi Muhammad ludahnya bisa ngobatin, ya, mengandung obat. Ceritanya Abu Bakar Siddiq ketika menemani Nabi Muhammad SAW hijrah, bersembunyi di Gua Hira. Sebelumnya Abu Bakar membersihkan guanya agar tidak ada binatang yang akan menyakiti Nabi Muhammad SAW, tidak ada kotoran. Setelah bersih, kemudian Nabi Muhammad dipersilakan masuk. Pada saat sudah ada di dalam gua bersembunyi menghindari kejaran kafir Quraisy, kemudian Abu Bakar Siddiq digigit oleh kalajengking. Nah ketika digigit, nyengir-nyengir, ya, kesakitan, menangis, keluar air mata. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Kebagian gak ini makanannya? Iya, kebagian. Kita doakan ya, kita doakan yang ngasih makanan untuk Maulid Nabi ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Ada nggak sih dalilnya kita ngasih makanan buat Maulid? Ada apa tidak? Pernah dengar? Nih biar yakin ya, apa yang kita berikan, yang kita makan itu mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bilang adalah Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani. Siapa yang bilang? Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani dari Yaman. Bagaimana beliau bilang? Man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan. Barang siapa yang mengumpulkan untuk maulid Nabi orang-orang saudara-saudara. Ini karena ada yang makan, jadi saya baca hadis tentang makan. Ya, udah makannya. Nih, sekarang makan silakan. Baru dengarkan hadis tentang orang yang ngasih makan untuk maulid Nabi. Udah makannya? Nah, biar nanti kalau ditanya maulid Nabi itu bid'ah, boleh, haram atau enggak boleh? Ya, nanti jawabannya ini. Jawabannya ya, siapa orang yang mengumpulkan orang-orang, teman-teman, saudara-saudara untuk hadir di maulid Nabi, wahayya'a ta'aman. Hayya'a itu mengumpulkan, ta'aman makanan, hayya'a menyediakan, ta'aman itu makanan. Wa amila ihsanan, dan berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Di antaranya tafassahu fil majalis, karena kalau maulid Nabi tempatnya berdesak-desakan, maka kasih jalan yang mau masuk. Tidak kayak nonton orkes dangdut. Siapa yang dari Indramayu tadi? Kalau ada orkes dangdut, ada tarling, joget, sikut-sikutan, kemudian berantem. Kalau di majelis taklim tidak, tafassahu fil majalis. Ibu-ibu yang sering hadir majelis taklim, sering-sering kita memberikan kebaikan buat orang yang baru datang, di antaranya meluangkan tempatnya buat yang baru datang. Jadi memberi makanan tadi ya, menyediakan makanan. Apa ganjarannya? Apa pahalanya? Nih pengen tahu nggak? Ada ganteng yang ngasih makan yang maulid Nabi, ada ganjarannya. Ganjarannya apa? Pengen tahu apa tahu? Sudah tahu apa sudah tahu? Sudah? Belum. Kalau belum tahu mau dikasih tahu? Ya, apa mau dikasih tahu? Nah, ini ganjarannya ibu-ibu ya. Bapak-bapak, ba'asahullahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan membangkitkan dia yang memberi makan di hari kiamat, ma'as-siddiqina wasyuhada'i wassolihin. Maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para syuhada, para solihin. Itu ganjarannya berkumpul dengan para nabi, para syahid, para solihin, para siddiqin. Nah, kita bagaimana derajatnya? Kita pernah perang juga nggak pernah ya. Kita jadi nabi, boro-boro kita jadi nabi ya. Tahu nggak kalau jadi nabi ujiannya berat ya. Jadi wali berat, apalagi jadi nabi. Jangan sembarangan mau jadi nabi, mau jadi wali, harus diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ujiannya Nabi Ayub ya, yang sakit, gatel-gatel ya, sampai nggak sembuh-sembuh, pabrik rotinya bangkrut, perkebunannya nggak hasil, kebakaran, habis rumahnya, kemudian istrinya sampai jual rambutnya, sampai sudah tidak laku rambutnya karena takut ketularan gatal-gatalnya, sehingga istrinya menyerah. Wahai suamiku, saya mohon cerai, saya pergi saja dari kamu, karena sudah tidak ada lagi untuk membantu suaminya. Kata Nabi Ayub, apakah nanti tidak menyesal kamu tinggalkan saya? Karena suatu saat nanti saya akan kembali normal, akan kaya lagi, akan ganteng lagi, ya, penyakitnya akan
sembuh. Nah ternyata benar, Nabi Ayub kaya lagi, ganteng lagi, sembuh dari penyakitnya. Tapi istrinya pengen balik, sudah cerai, sudah nggak bisa lagi kembali kepada Nabi Ayub. Nah itu ujian Nabi, pantas diangkat jadi Nabi. Nabi Ibrahim diuji dengan bagaimana? Dibakar, ya, dibakar oleh orang kafir karena berdakwah, ya, berdakwah agar orang-orang tidak menyembah kecuali Allah. Pada saat itu menyembahnya patung, dibakar, ya, karena berani merubah Tuhan patung untuk menyembah Allah. Pantas diangkat jadi Nabi. Lah kita bagaimana mau jadi Nabi? Setiap hari aja masih susah ninggalin ngomongin orang. Tapi enggak di sini. Maksudnya di tempat saya di Indramayu. Ya. Bapak tinggalnya di Indramayu. Ya. Ini baru datang tadi asar. Jam berapa tadi? Duhur lah. Jam 2 tadi datang. Karena kangen sama Kang Ustadz Didi sama Pak Ustadz Samsul, maka Pak Ambali kesini katanya ada maulid. Alhamdulillah karena kangen, maka saya insya Allah siap. Walaupun nanti ngajinya tidak sebagus orang-orang yang suka ceramah. Ya. Jadi sekali lagi kita belum, kedudukan kita nggak mungkin bisa jadi nabi, nggak mungkin bisa jadi wali, benar apa benar? Tetapi kita meninggal nanti dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada, siddiqin dan solihin. Alhamdulillah. Hanya dengan apa tadi? Dengan memberi makan kepada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia biasa. Ludahnya saja bisa menyembuhkan. Di mana buktinya? Ketika Abu Bakar Siddiq digigit, ya, oleh binatang, menjerit-jerit, bukan menjerit, ditahan karena takut kedengaran oleh Nabi Muhammad. Kalau kedengaran, kalau geser nanti Nabi Muhammad bangun. Karena Nabi Muhammad di dalam gua tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketahuan juga, kamu kenapa meringis-meringis, kok keluar air mata. Jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kata Abu Bakar, enggak, saya enggak takut, cuma ini saya sakit digigit binatang. Ya, karena melepuh digigit oleh kalajengking, maka diludahilah di tempat yang digigitnya itu yang sudah melepuh, yang sudah abu, dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya langsung kempes. Ini bedanya ludah Nabi Muhammad dengan ludah kita. Sama-sama manusia tapi berbeda. Ini ada nggak yang ludahnya bisa nyembuhin? Ada ganteng? Nggak ada ya. Insya Allah kalau dibuat zikir terus, maka lidahnya juga akan wangi, asal zikir terus. Ya, siap zikir terus, baca sholawat terus. Siap ya. Ada habaib yang kalau doain ke air minumnya pakai ludah, bener nggak? Pernah nggak? Ya, pakai ludah. Itu karena selama umur hidupnya tidak pernah ngomongin yang buruk-buruk, dia hanya berzikir, bersolawat. Jadi maka dia jamin bahwa apa yang keluar dari dirinya tidak mengandung madarat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kana syadidal haya. Nabi Muhammad sebagai manusia biasa tidak seperti manusia biasanya, artinya luar biasa,
karena beliau memiliki sifat syadidal haya, yaitu punya rasa malu. Kalau kita punya rasa malu atau punya rasa malu, banyak kan kita malu-maluin ya. Bagaimana beliau punya rasa malu? Contohnya beliau ketika membetulkan Ka'bah, ada yang rusak, beliau naik ke atas Ka'bah, kemudian tersingkap kainnya sehingga terlihat betisnya yang begitu indah. Beliau langsung turun menutup betisnya yang tersingkap. Kenapa wahai Rasulullah engkau turun dan menutup betisnya? Saya malu betis saya kelihatan orang lain. Nah, kalau kita bukan ditutup malah dibuka. Tapi di sini nggak ada yang dibuka ya. Ditutup semua, ini pakai jilbab ya. Yang cantik-cantik pakai hijab. Awas, beda hijab sama kerudung. Kalau kerudung cuma dicangklekin doang, masih kelihatan di bawahnya, dadanya masih kelihatan. Tapi kalau hijab ketutup semua sampai ke bawah. Tapi di sini masih ada yang naik motor kemudian kainnya kesingkap kemana-mana itu ya. Nggak ada, mamanya nggak ada. Masih kecil nggak ngerti ya. Masih kecil nggak ngerti. Tapi paham orang yang menutup aurat dan tidak menutup aurat. Insya Allah di kampung ini, kampung apa namanya? Amjid. Ya pokoknya kampung di sini lah. Ya, insya Allah semuanya menutup hijabnya, menutup auratnya. Karena kita mencontoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak seperti manusia biasa karena memiliki sifat malu. Ini malu apa malu-maluin? Ada ganteng. Ya, biar nggak malu-maluin, biar nggak memalu-maluin, bapak yang bicara, adik-adik ganteng yang diam. Jadi yang pertama tadi, yang kedua Nabi Muhammad memiliki sifat malu. Yang ketiga, karena syadidat tawadu, memiliki sifat rendah hati, tidak sombong. Di sini ada orang yang sombong? Nggak ada. Di sini orang-orangnya tawadu semuanya. Baru punya motor sudah dikerasin suaranya. Apa ada yang suara ngok gitu? Di sini nggak ada ya. Alhamdulillah. Atau punya apa lagi? Pokoknya sifat sombong itu tahu, nggak usah dijelaskan ya. Di dalam hatinya ingin menonjol, ingin diketahui kelebihan yang dimilikinya itu punya sifat sombong. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak, beliau itu pimpinannya para nabi dan rasul, di atasnya para nabi dan rasul, orang yang paling mulia, bahkan dijamin masuk surga. Dosanya sudah diampuni yang sudah lalu dan yang akan datang. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memiliki rasa rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri namanya tidak pede, artinya minder. Awas, kalau ada cowok suka sama cewek, jangan minder, langsung aja dilamar ya. Benar? Jangan ngindik-ngindik sedikit-sedikit, segera langsung datangi rumahnya, kemudian dilamar. Itu namanya kalau ngindik-ngindik pelan-pelan, bukan rendah hati tapi rendah
rendah diri, namanya minder ya. Nanti yang udah gede ada nggak nih? Kayaknya ini anak-anak semua ya. Nabi Muhammad memiliki sifat tawadu. Bagaimana tawadunya? Ketika dakwah ya, ketika dakwah di Taif, kemudian dilempari batu oleh orang-orang kafir di Taif. Nabi Muhammad kemudian ditawari oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, udah lempari aja itu pakai gunung kaum Taif yang sudah menyakiti kamu. Nabi Muhammad dengan rendah hatinya, jangan wahai Jibril, karena barangkali mereka belum tahu. Wahum la ya'lamun, mereka belum tahu. Barangkali mereka nggak dapat hidayah, nanti anaknya dapat hidayah. Kalau mamanya, papahnya belum dapat hidayah, didoain ya. Ada yang papa mamanya belum pakai jilbab, mamanya ada, didoain biar dapat hidayah. Kan kaliannya ngaji di sini, maka ibunya malu nggak pakai jilbab. Anaknya ngaji, mamanya harus juga ngaji. Ngajinya ya praktek langsung pakai hijab. Nah, kata Nabi Muhammad, barangkali ibu bapaknya belum dapat hidayah, anak-anaknya dapat hidayah. Udah dilempar aja pakai gunung, kata malaikat Jibril, jangan. Barangkali kalau anak-anaknya juga belum dapat hidayah, belum mau ngaji. Ada nggak yang belum mau ngaji di sini? Ada. Diajak temannya yang belum mau ngaji ya. Di sini ada tempatnya. Dipungut biaya apa dipungut? Enggak, gratis ya. Tinggal ngaji saja, nggak dipungut biaya sama Ustadz Didi. Beliau luar biasa dengan kesibukannya, harusnya lagi dagang, capek, tidur. Ini habis maghrib ya ngajinya kan? Kalian gangguin minta ngaji, tapi Kang Ustadz Didi ikhlas ya, ngajarkan alif batasa, mengajarkan Al-Qur'an. Ada enggak teman-teman yang belum mau ngaji? Ada ya, diajak oleh adik-adik yang ganteng, adik-adik yang cantik, yuk pada ngaji Al-Quran di majelis ta'lim Ar-Riyad. Nah, itu doanya Nabi Muhammad, barangkali anak-anak yang gak ngaji, nanti cucunya yang mau ngaji. Makanya Nabi Muhammad tidak langsung mengikuti penawarannya Jibril yang mau melempar dengan gunung kepada masyarakat kaum Taif. Di antara rendah hatinya Nabi Muhammad SAW juga ketika berjalan dengan istrinya Siti Aisyah. Ibu pernah diajak jalan sama suaminya, jalan keluar gitu, nyari udara segar gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Ini Siti Aisyah diajak jalan sama Nabi Muhammad. Jalannya jalan kaki ya, nggak pakai motor, belum ada motor, nggak pakai onta, jalan kaki ya. Kemudian di jalan berpapasan dengan orang kafir. Orang kafir itu bilang, "Asyamu alaika ya Muhammad." Ya, "Asyamu alaika ya Muhammad." Jadi mencaci, bangsat engkau wahai Muhammad, mati engkau wahai Muhammad, modar engkau Nabi Muhammad. Begitu bilangnya orang kafir ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad marah apa marah? Enggak marah, karena rendah hati. Kalau kita diomongin, maaf nih kata-kata dari Ragunan, anjing lu, kita bales nggak? Bales omongannya ya. Iya. Disamperin ya. Iya. Nah, Nabi Muhammad karena rendah hati, nanti adik-adik yang ganteng, yang cantik ini, kalau ada temennya bilang, biasanya suka bilangin apa yang jelek-jelek. Ada yang bilang,
Pernah dibilangin jelek, dikatain jelek nggak sama temennya? Pernah ya? Pokoknya nggak usah dijelasin, ada kata-kata yang jelek yang disampaikan oleh temannya, jangan dibalas lagi dengan kata-kata jelek. Kalau dibalas lagi berarti sarwa kene, ya, atau sama baik, ya, pada baik, cari wong Indramayu mah, ya. 11-12 berarti udah sama baik pokoknya. Nah, karena Nabi Muhammad SAW berendah hati ketika dibilang asyamu alaika ya Muhammad, bangsat lu, mati lu. Ya, tapi yang nyautin bukan Nabi Muhammad, yang nyautin Siti Aisyah. Ya, yang nyautin Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Allah melaknatmu, mengadabmu. Ya. Dibalas oleh Siti Aisyah, semoga Allah memberi laknat kepada orang kafir tadi yang mengatakan buruk kepada Muhammad dan memberikan azab. Ya, nyampein satu dibalas dua. Namanya juga perempuan, bener nggak? Diomongin satu nanti balasnya banyak, tapi enggak kalau di sini. Ya, insya Allah kalau diomongin mulai sekarang tidak ada yang balas dengan kata-kata yang buruk. Ini sifat Rasulullah, rendah hati. Kemudian Rasulullah pernah lewat menuju masjid, kemudian diludahi oleh orang kafir. Setiap hari lewat mau sholat subuh diludahi oleh orang kafir. Rasulullah tidak marah, sampai suatu ketika sudah nggak diludahi lagi. Rasulullah kangen, kemana ini orang yang suka biasa meludahin saya. Ternyata dapat kabar dia sedang sakit. Langsung Rasulullah mengunjungi orang yang biasa meludahi itu yang sedang sakit. Seketika juga orang yang suka meludahi masuk Islam karena begitu kagumnya sama akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad memiliki sifat tawadu. Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendengarkan kata-kata dari orang bahwa Maulid Nabi ini bid'ah, tidak semestinya diadakan, setuju apa setuju? Ada orang bilang Nabi Muhammad Maulid ini kalau diadakan nggak ada contohnya. Rasulullah nggak pernah ngadain Maulid. Rasulullah nggak ada ngadain acara-acara untuk Maulid. Makanya Maulid itu bid'ah kata orang sono. Kalau orang sini tidak. Atau ada yang setuju di sini? Nggak ada. Buktinya ini hadir ada Maulid. Insya Allah tahun ketiga atau tahun kedua, tahun keempat akan datang. Tahun ketiga, insya Allah ini penuh sampai ke sana, ya, penuh sampai sana. Penceramanya juga yang lebih hebat lagi nanti, ya. Jangan saya ceramah. Ini mah karena saya kangen aja sama beliau, ya. Nah, kalau ada yang bilang Maulid itu bid'ah, ya, Maulid itu bid'ah, ada dasarnya. Ini Maulid adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Apa sih definisi bid'ah? Ya, bid'ah itu sesuatu yang baru dalam hal agama. Tetapi dalam hal apa yang nggak boleh diadakan, yang tidak diadakan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang boleh diadakan, yang tidak diadakan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Perbedaannya ibadah ritual dan non ritual. Ibadah ritual yaitu sholat, ini yang gak boleh ditambah. Sholat duhur berapa rakaat? Ada cantik.
4 rakaat. Boleh nggak ditambah jadi 5? Boleh nggak dikurangi jadi 3? Ini yang namanya bid'ah, nggak boleh. Ya, karena sholat adalah ibadah mahdoh. Ibadah apa? Ibadah mahdoh atau ritual yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung hubungannya dengan Allah. Maka tidak boleh tambah-tambahin. Ya, subuh pengen ditambahin jadi 3 atau karena ngantuk 1 saja sholatnya, 1 rakaat, nggak boleh. Sholat nggak usah baca Fatihah, bacanya surat Al-Ikhlas saja, boleh apa? Boleh? Nggak boleh, itu namanya bid'ah. Nah, kalau yang boleh ditambahin atau mengadakan yang di luar yang tidak dicontohkan Nabi, itu namanya ibadah ghairu mahdoh, ibadah non ritual. Contohnya apa? Contohnya sedekah. Ya, Rasulullah ngasih sedekah dengan cara ada orang buta. Ya, ada orang buta, tetangganya Nabi Muhammad, kafir Yahudi, buta. Setiap hari dikasih sedekah oleh Nabi Muhammad SAW, disuapin dengan tangannya beliau setiap hari. Ini sedekahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana ini disebut dengan ibadah ghairu mahdoh, ibadah non ritual. Rasulullah setiap hari memberikan makan, menyuapi dengan sabarnya kepada orang buta. Sampai-sampai pada suatu ketika Rasulullah sudah meninggal, karena nggak ada lagi yang nyuapin, maka digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi nyuapinnya berbeda, kasar nyuapinnya. Ya, kasar nyuapinnya. Berarti bid'ah enggak Abu Bakar cara nyuapin orang buta ini? Bid'ah. Kan Rasulullah nyuapinnya pelan-pelan ya. Kemudian Abu Bakar nyuapinnya kasar, sehingga orang buta ini bilang, ini bukan yang biasa nyuapin saya, kata orang butanya. Ya, dia setiap disuapin oleh Nabi Muhammad, kamu siapa yang nyuapin saya? Makasih ya, enak banget disuapinnya. Tapi tolong jangan berteman sama Nabi Muhammad, dia itu jahat, dia itu tukang sihir. Jangan berteman sama Nabi Muhammad, kata orang butanya, padahal dia nyuapin dengan lembutnya dan dia sangat terima kasih. Tapi diomongin, dia nggak tahu bahwa yang nyuapin itu adalah Nabi Muhammad. Begitu meninggal yang nyuapinnya Abu Bakar dengan cara yang berbeda, tidak sama dengan Nabi Muhammad. Kemudian ini siapa? Kok nggak seperti biasanya yang nyuapin saya? Saya Abu Bakar Siddiq, yang nyuapin kamu sudah meninggal. Yang nyuapin kamu sudah meninggal. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung orang buta ini menangis dan masuk Islam. Karena betapa berdosanya, bersalahnya, yang setiap hari nyuapin dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia caci, yang dia benci, tetapi justru dialah orang yang baik terhadap dia sendiri sebagai orang yang buta. Ini namanya ibadah non ritual, ibadah ghairu mahdoh. Prakteknya tidak sama. Nabi Muhammad lembut, Abu Bakar kasar. Ada lagi contohnya yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada contoh yang baik, kata Allah. Terus kalau ada pada diri Nabi Muhammad contoh yang baik, Nabi Muhammad sudah meninggal, kita bisa tahu nggak contohnya Nabi Muhammad itu seperti apa? Contoh cara ngomongnya, contoh cara menyayangi istrinya, contoh cara
mendidik anak-anaknya. Bisa tahu nggak? Kan Rasulullah sudah meninggal. Nggak bisa ya. Berarti kita harus belajar sejarah Nabi Muhammad. Bagaimana cara belajarnya? Ya ini hadir Maulid. Berarti secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kenapa Maulid tidak disebut bid'ah? Bid'ah juga bid'ah hasanah. Adik-adik yang cantik, yang ganteng, insya Allah semuanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Maulid dibilang bid'ah, orang ini tidak mengerti arti yang eksplisit yang tersembunyi daripada ayat Al-Quran. Dalam kitab dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li mithlu jabali Uhudin la anfaqtuhu ala qiraati Maulidir Rasul." Kalau saya memiliki harta sebesar gunung Uhud, maka saya infakkan semua untuk diadakannya pembacaan rawi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya harta sebesar gunung Uhud, dia akan sumbangkan untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan lagi oleh Ma'ruf Al-Karhi qaddasahullahu sirra, "Man hayya'a li ajli qiraati Maulidir Rasul," barang siapa yang menyediakan makanan untuk diadakannya bacaan Maulid Rasul, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a ikhwanan, dan mengumpulkan orang-orang, wa auqada sirajan, dan menyalakan lampu, wala bisa jadidan, dan menggunakan pakaian-pakaian yang baru. Ini saya lihat pakaiannya warna-warni, ada merah, ada hijau, ada biru, ada putih, semuanya indah-indah dan cantik serta ganteng ya. Wala bisa jadidan, menggunakan pakaian yang baru. Wa ta'attara, dan menggunakan minyak wangi. Ada yang nggak pakai minyak wangi? Kalau tahu berarti nggak pakai minyak wangi. Enggak. Habis, minta dibeliin lagi, lupa belinya. Wa tajammala, dan berhias-hias biar ganteng, biar cantik. Karena tujuannya apa? Ta'ziman limaulidihi, yaitu untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasanahullahu, maka akan mendapatkan ganjarannya, yaitu diberi kebaikan yaumul qiyamah ma'al firqil ula, bersama orang-orang yang terdahulu, yaitu minan nabiyina wa kana fi a'la illiyin, bersama para nabi di tempat yang paling tinggi. Ini ganjarannya orang yang mengikuti Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi bid'ah apa bid'ah? Boleh apa boleh? Boleh ya. Jadi kalau ada yang bilang tidak boleh, bilangin dia berarti bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad,
dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka karena itu mereka bergembiralah. Nah, Nabi Muhammad termasuk rahmat yang paling besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah rahmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Maka dalam suatu cerita Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Adik-adik cantik kenal Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi yang jahat ya, paman Nabi yang jahat yang memusuhi Nabi Muhammad. Tetapi ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab bergembira. Bagaimana cara bergembiranya? Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Dimerdekakan, saking gembiranya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Lahab setiap hari Senin dibebaskan siksanya dari siksa kubur, karena bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ibu-ibu, bapak-bapak, ini sudah jam berapa? Udah jam 10. Karena besok mau sekolah ya? Libur. Oh, udah libur. Berarti sampai jam 12 ya? Sampai jam 12 ya. Kalau jam 12 dibuka lagi kitabnya. Ya, nambahin. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang akan mendapatkan syafaat adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya? Ketika hari kiamat, setelah seluruh dunia dan akhirat makhluk Allah semuanya dihancurkan, tidak ada yang hidup satupun kecuali Nabi Muhammad, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyampaikan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Mana? Siapa lagi yang masih hidup? Hanya saya yang paling berkuasa. Tidak ada lagi yang berada pada saat itu, karena sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan lagi malaikat-malaikat yang tugasnya menjaga surga, dibangunkan untuk menjaga surga. Yang menjaga neraka dihidupkan lagi untuk menjaga neraka. Malaikat Jibril juga dihidupkan, dan malaikat Mikail semuanya dihidupkan. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat Jibril agar mencari makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril bingung, suruh mencari makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditemani malaikat Mikail. Kata malaikat Jibrilnya, di mana makamnya Nabi Muhammad? Saya juga tidak tahu, ini sudah hancur luluh lantah, rata, tidak ketahuan. Karena saking susahnya mencari makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat Jibril dan malaikat Mikail sujud memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk di mana makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga makam Nabi Muhammad terbuka dan Nabi Muhammad terbangun. Kemudian melihat ada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, ini saya di mana? Ini dalam keadaan apa? Malaikat Jibril menjawab, ini hari kiamat. Ini hari kiamat. Kemudian siapa yang ditanya oleh Nabi Muhammad ketika sudah bangun? Umatnya.
mana umat saya, kata Nabi Muhammad. Tapi sama malaikat Jibril karena diperintah oleh Allah, Nabi Muhammad dimasukkan dulu ke surga. Sudah masuk surga, Nabi Muhammad gak mau karena sendirian saja. Ya, sendirian saja. Saya gak mau masuk surga, saya mau keluar lagi. Saya mau cari umat saya. Akhirnya keluar. Di mana pada saat itu banyak manusia berbondong-bondong mencari pertolongan, dari mulai kepada Nabi Adam meminta tolong. Ketika meminta kepada Nabi Adam menjawab, saya tidak mampu, silakan cari kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawab, saya tidak mampu, silakan minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Nuh juga punya kelemahan, tidak bisa membawa anaknya Kan'an untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga tidak mampu karena telah berdosa dengan 3 kali berdusta, merasa memiliki dosa yang besar, berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali. Kalau kita udah bohong berapa kali? Banyak. Udah meminta ampun, minta ampun ya, karena setiap hari pasti kita ngomong. Kalau ngomong pasti ada berbohong. Makanya banyak istighfar. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, tidak sanggup menyelamatkan umatnya. Silakan. Nah, sama Nabi Isa aja katanya. Ceritanya sampai Nabi Isa juga nggak mampu. Ya, saya tidak mampu. Saya nggak punya istri. Ya. Saya miskin, saya lemah. Kata Nabi Isa. Ini di sini bapak-bapak ada yang belum punya istri? Ada ya? Karena Nabi Isa nggak punya istri, merasa malu, merasa nggak mampu menolong umatnya. Karena kalau yang sudah nikah itu agama separohnya sudah dilakukan. Kalau belum nikah, maka separuh agamanya belum dilakukan. Ada nih yang sudah dewasa nih, yang gede-gede yang belum nikah. Ya. Kalau sudah nikah, maka separuh agama sudah dilakukan, sudah diselesaikan. Tinggal separuh agama lagi, tinggal sholatnya, tinggal puasanya, tinggal zakatnya. Tapi kalau sudah nikah, sudah punya istri, sudah punya suami, harus menjaga hubungan rumah tangga. Yang istri bilang ke bapaknya sayang, yang bapaknya bilang ke istrinya ayang. Indah apa indah? Ya, ayang dan sayang, jangan peyang. Ya, nanti salah ngomong lagi peyang. Nah, kemudian adik-adik yang cantiknya, yang gantengnya bilang ke bapak ibunya ayah atau mama. Jangan disebut namanya, panggil panggilan yang terhormat. Jemaah, gimana? Masih mau terus? 1 menit lagi. Karena Nabi Isa tidak punya istri, miskin, tidak mampu menyelamatkan umatnya. Akhirnya sudah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan pertolongan kepada umat manusia seluruh dunia, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung apa beruntung kita jadi umat Nabi. Beruntung ya, sangat beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya cuma satu ya. Kuncinya cuma satu. Siapa yang cinta kepada saya, kata Nabi, taatlah kepada saya. Siapa yang cinta kepada saya, ikutilah ajaran-ajaran saya. Kalau nggak bisa semuanya, satu aja nggak apa-apa. Minimal sholawatnya.
Kalau belum bisa zakat, belum bisa sodako, minimal sholatnya jangan ditinggal. Kalau nggak bisa zakat, minimal sodako. Sodako dengan 100.000. Nggak bisa 100.000, oh dimulainya gede ya. Sodako dengan 1 juta. Nggak bisa 1.100.000. Nggak bisa 100.000, 1.000 rupiah. Nggak bisa 1.000 rupiah, ada sodako dengan cara yang lain, dengan tenaga dan pikiran. Nggak bisa tenaga dan pikiran, dengan senyuman, dengan senyuman. Nah, ini salah satu daripada perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum ditutup nih, sebagai perintah dari Nabi ya untuk anak-anakku sekalian agar berbakti kepada kedua orang tua. Mau dengar gak dongengnya? Mau dengar gak dongengnya? Seorang anak ya, seorang anak yang berpenyakitan ya, namanya gak dikenal tetapi dikenal di langit. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah menyebutnya bahwa dia masuk ke dalam surga. Amalannya apa dia? Amalannya adalah karena berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang tahu namanya cerita ini sebelum saya ceritakan? Namanya orang dari negeri Yaman. Siapa yang tahu? Dari negeri Yaman. Yo, yang berbakti sama ibunya. Bapak kasih tahu amalannya. Dia menggendong ibunya berangkat haji. Siapa namanya? Dari negeri Yaman ke Mekah. Kita gendong ibunya dari sini kemana? Siap nggak? Ada yang siap gendong ibunya? Ini ada ibunya. Pulang digendong karena udah kecapean. Siapa yang mau gendong ibunya dari sini ke rumah? Ini sebagai bakti. Contohnya, nggak ada yang tahu ya. Kalau nggak ada tahu, Bapak kasih tahu. Namanya Uwais Al-Qarni. Pasti udah dengar ceritanya ya. Ya. Iya, nyari di Google. Bapak juga nyari di Google. Kan ada Mbah Google. Iya. Ya, Uwais Al-Qarni adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Beliau cinta banget sama Nabi, cinta banget sama Nabi, sampai izin ke ibunya yang sedang sakit. Umi, saya mohon izin, saya mau bertemu dengan kekasihku baginda Nabi Muhammad SAW. Ibunya mengizinkan, silakan wahai anakku, asalkan setelah dari sana ketemu dengan baginda Nabi langsung pulang, jangan lama-lama. Iya ibu, langsung berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Sampai ke Mekah Al-Mukarramah, datang ke rumahnya, ketuk pintu. Yang keluar adalah Siti Aisyah, istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyampaikan di mana Nabi Muhammad sedang pergi berperang. Kalau gitu saya titip salam saja kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pulang kembali, dan di kemudian hari ibunya meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk mengantarkan dia berangkat haji ke tanah suci Mekah. Maka Uwais Al-Qarni menggendong ibunya sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Pada saat Nabi Muhammad menyampaikan pesan agar datanglah ke Uwais Al-Qarni kepada Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ini yang ditanya, apa amalan Uwais Al-Qarni? Amalannya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang cantik, yang ganteng, minimal berbakti, jangan menyampaikan kata-kata yang kasar kepada mamanya, kepada papanya. Kalau disuruh beli cabai jangan bilang ah.
enggak gitu ya. Kalau disuruh nyapu capek mah jangan, langsung bisa sapu. Kalau suruh cuci piring langsung cuci piring. Kalau bisa jangan nunggu disuruh, langsung ada piring kotor dicuci. Insya Allah adik-adik cantik dan ganteng menjadi anak yang berbakti, yang soleh, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan bapak ibunya yang sudah mendidik anak-anaknya mau menitipkan di majelis ta'lim Ar-Riyad ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini sedikit banyaknya kurang lebih mohon maaf, tetapi ada sedikit informasi barangkali bermanfaat. Sebelumnya ada iklannya, karena bapak di sana aktif di dalam pesantren, namanya pesantren Darul Fikri Indramayu. Di sana ada perguruan tingginya, Institut Agama Islam Al-Ma'arif. Jadi di sini yang sudah tamat SLTA angkat tangan. Yang sudah tamat SLTA ini, terus siapa lagi? Itu bapak ibunya yang mendengarkan, yang anak-anaknya sudah tamat SLTA mau kuliah, kebetulan saya kesini bisa dikasih gratis. Ya, nanti daftar ke Kang Ustadz Dedi, ya, 4 tahun 8 semester, nanti di sana kuliah gratis, mondok sambil kuliah, tapi makannya dari sendiri ya. Iya. Tempat tinggalnya dikasih gratis, ada ya asramanya, tapi makannya dari sendiri. Kalau sehari 10.000, 30 hari berapa? 300.000. Sanggup apa sanggup? Sanggup ya. Kalau mau nambahin jajannya boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi di sana pesantrennya yang yatim, yang duafa gratis. Yang mampunya ngasih 10.000 per hari ya 10.000 ya, silakan. Yang mau pesantren sambil kuliah sampai selesai ya 8 semester. Coba kalau kuliah bayar berapa ya? Di sana gratis. Kalau mau silakan. 4 tahun kuliahnya, berarti pesantrennya juga 4 tahun. Nanti keluar ahli fikih, ahli agama, bisa mimpin pengajian ya, tetapi dia juga bisa jadi dosen karena dia kuliah. Dia juga bisa punya perusahaan karena dia juga kuliah. Pokoknya jangan sampai anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini, adik-adik sekalian, jangan ada yang berhenti belajar. Contohnya ini masih usia Kang Ustadz Dedi, masih kecil nih, contohnya SMP. Pengen pesantren ke sana, boleh gak Pak Ustadz? Boleh ya. Barangkali mau pesantren, SMP-nya di sana, SMA-nya di sana, gratis, hanya bayar makannya saja. Ya, barangkali yang mau ke sana, mau pesantren, tapi jauh dari mama, jauh dari papa, mau nggak? Mau? Iya, barangkali aja dapat yang lebih banyak lagi, ya, dapat mama yang lebih baik. Mamanya udah baik banget, dapat yang baik. Mama bapaknya baik, dapat bapak baik. Ada kata-katanya, safir tajid iwadon aman tufarikuhu. Pergilah untuk menuntut ilmu, nanti akan dapat mama baru, dapat papa baru. Maksudnya bukan mamahnya nikah lagi, papahnya nikah lagi, enggak ya. Jadi nanti belajar di sana. Insya Allah yang mau silakan mendaftarkan diri. Kebetulan bapak ada ke sini, saya lihat di sini semangat, silakan. Karena bapak dulu kuliah, bapak ini kuliah ya sambil naik bajai, nyupir bajai, sambil jadi tukang setrika. Dulu pesantren di Madura, jadi tukang masak di Madura ya. Tapi alhamdulillah sampai selesai, bisa kuliah ya, bisa segalanya. Alhamdulillah. Silakan sekarang yang
masih ada kesempatan banyak. Silakan ambil kesempatan ini yang mau melalui Kang Ustadz Didi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian yang kurang. Jazakumullah khairan katsira. Ini disuruh langsung doa katanya. Ya. Ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la jami'i sahabati ajma'in, Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati ajma'in wa jami'i tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la jami'i awliya'illahi min masyariqil ardi ila magharibi fil barri wa bahriha wa la jami'i arwahina min آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا سائلنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا مؤمنا حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ونعم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدى إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم منكم كثير جزاك الله خيرا كثيرا والله الموفق إلى قوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.